Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama sekali, mari kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rezekinya kepada kita. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya di sini akan berceramah dengan judul Wajib Memelihara Jiwa Manusia. Indonesia saat ini sedang menghadapi keamanan jiwa yang semakin serius. Menurut data Polri, lebih dari 3.000 jiwa dibunuh dalam waktu kurun 4 tahun ini. Berdasarkan Bareskrim Polri yang diakses pada Jumat 13 Januari 2023, jumlah korban pembunuhan sejak 2019 hingga 2022 mencapai 3.335 orang. Sebagian dari korban jiwanya adalah laki-laki. Motif pembunuhan berbagai macam, mulai dari perampokan, masalah asmara, hingga ekonomi keluarga. Yang ironisnya, kasus pembunuhan warga juga melibatkan oknum aparat keamanan yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, tapi malah ikut terlibat dalam kasus pembunuhan. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan insiden penembakan atau pembunuhan oleh oknum kepolisian terhadap warga sipil. Terakhir adalah kasus penembakan siswa SMK di Semarang. Yang paling baru adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang polisi terhadap ibu kandungnya di Bogor. Motif pelaku melakukan ini masih belum diketahui, tetapi pelaku melakukan adegannya dengan memukul korban dengan menggunakan tabung gas LPG 3 kg. Kasus ini menambah daftar panjang pembunuhan oleh oknum aparat keamanan. Setiap tahun ada 600 kasus penembakan oleh oknum aparat kepolisian. Sayangnya, sekitar 80% kasus tersebut tidak ada kelanjutannya. Data ini juga menunjukkan kegagalan negara dalam menciptakan rasa aman bagi warganya. Data ini juga sekaligus menunjukkan betapa rusaknya nilai-nilai sosial sehingga membuat banyak persoalan diselesaikan melalui kekerasan termasuk pembunuhan. Islam dengan tegas melarang tindakan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kalian membunuh jiwa manusia yang telah Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang benar." Quran Surah Al-Insyirah ayat 33. Islam memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap jiwa manusia. Karena itu, Islam memandang pembunuhan satu jiwa manusia tanpa hak sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Bahkan dalam Islam, jangankan membunuh, sekedar menakut-nakuti orang lain saja yang dapat membahayakan jiwanya juga dilarang. Berdasarkan ketentuan hukum Islam, pelaku pembunuhan wajib dikenai hukuman qisas, yakni hukuman balasan yang setimpal. Karena itu, pembunuh wajib dibunuh lagi atau bisa dibilang hukum mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian hukum qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menyatakan bahwa ulama telah bersepakat bahwa hukum qisas ditetapkan dalam kasus pembunuhan disengaja jika ahli waris korban menghendakinya dan tidak ada kesepakatan damai. Ibnu Qudamah Al-Mughni ayat 331. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um juga menyatakan bahwa jika terjadi pembunuhan dengan sengaja, wajib diberlakukan hukum qisas atas pelakunya kapan saja ahli waris korban menuntut, kecuali jika mereka berdamai dengan diat atau memaafkan. Asy-Syafi'i Al-Um ayat 92. Imam Ibnu Hams
Juga menyebutkan para ulama telah bersepakat bahwa hukum kisah wajib diberlakukan dalam kasus jiwa dibalas dengan jiwa. Ibnu Qisam, Martab al-Ijma. Pembunuh dihukumi dengan kisah atau dibunuh balik secara adil oleh hakim, kecuali jika keluarga korban memaafkannya dan menerima pembayaran diah. Jika pembunuh tersebut terjadi secara tidak sengaja, maka kewajiban si membunuh adalah membayar diah atau melaksanakan kafarah. Diah ialah sejumlah 100 ekor unta atau senilai 4.250 gram emas. Sementara kafarahnya adalah membebaskan seorang budak mukmin, atau jika ia tidak memilikinya, maka ia wajib berpuasa selama 2 bulan penuh tanpa jeda. Itulah hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah bagi orang yang menghilangkan nyawa seorang manusia baik disengaja maupun tidak. Sesungguhnya hukuman yang sangat berat dan sangat besar. Nah, jadi di sini teman-teman, kita dilarang oleh agama Islam itu untuk saling membunuh satu sama lain, apapun dalam itu keadaannya. Jika berkenan, maka harus dibarengi oleh alasan yang tepat dan benar. Mungkin segini saja dakwah singkat saya yang dapat saya bacakan atau saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.